Keluarga Melati Putih Berseri, episode yang ke-22 dengan judul Siksa Orang yang Tidak Menunaikan Zakat dengan makhraj Quran Surah Ali Imran ayat 180. Pada suatu hari, sekelompok para tabi'in, mereka berguru pada sahabat Nabi SAW, mengunjungi seorang tabi'in lainnya yang bernama Abu Sinan. Tetapi belum sempat berbincang-bincang, Abu Sinan berkata, "Marilah ikut bersamaku bertakziah pada tetanggaku yang saudaranya meninggal." Lalu mereka pun segera beranjak ke rumah tetangga Abu Sinan dan mendapati lelaki itu menangis mengeluhkan keadaan saudaranya yang telah meninggal dan telah dimakamkan. Para tabi'in itu berusaha menghibur dan menyabarkannya dengan berkata, "Saudaraku, tidakkah engkau tahu bahwa kematian itu adalah sebuah jalan dan sesuatu kepastian yang tidak bisa kita hindarkan?" Lelaki itu berkata, "Memang benar, tetapi aku menangisi saudaraku yang kini menghadapi siksa kubur." Subhanallah, Allahu Akbar. Sesaat mereka saling berpandangan. Kemudian berkata, "Apakah Allah memperlihatkan kepadamu tentang berita gaib itu?" Ia berkata, "Tidak. Tetapi saat setelah memakamkannya dan orang-orang meninggalkan kuburnya, aku duduk sendirian meratakan tanah kuburan sambil mendoakannya. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam tanah. Mereka meninggalkan aku sendirian menghadapi siksaan ini. Padahal aku ini benar-benar telah berpuasa. Aku benar-benar telah melaksanakan sholat." Sesaat lelaki itu terdiam, berusaha menahan isak tangisnya, lalu berkata lagi, "Mendengar perkataan itu, aku jadi menangis dan menggali lagi kuburannya untuk melihat apa yang sedang dihadapinya. Aku melihat api menjilat-jilat di sana, dan di lehernya melingkar sebuah kalung dari api. Rasa sayang dan kasihan membuatku ingin mengurangi deritanya. Maka aku mengulurkan tangan untuk melepas kalung api itu. Tetapi tangan dan jemari-jemariku justru tersambar api sebelum sempat menyentuhnya." Ia menunjukkan tangannya yang tampak menghitam bekas terbakar dan berkata lagi, "Aku segera menutup kembali kuburnya dan terus-menerus bersedih, menangis, dan menyesali keadaan dirinya." Mereka berkata, "Sebenarnya apa yang telah dilakukan saudaramu di dunia hingga mendapatkan siksa kubur seperti itu?" Ia berkata, "Dia tidak mengeluarkan zakat hartanya." Salah seorang dari para tabi'in itu yang bernama Muhammad bin Yusuf al-Qiryabi berkata, peristiwa itu membenarkan firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi
هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Artinya, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sedangkan saudaramu itu disegerakan siksanya di alam kubur hingga hari kiamat tiba. Para tabi'in itu berpamitan dan mereka mengunjungi sahabat Nabi SAW, Abu Dzar Al-Ghifari. Mereka menuturkan kisah lelaki tetangga Abu Sinan itu dan menutup ceritanya dengan pertanyaan. Kami telah banyak melihat orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi mati. Tetapi kami tidak pernah mendengar cerita seperti ini. Abu Dzar berkata, mereka kaum Yahudi, Nasrani, dan Majusi telah jelas tempatnya di neraka. Adapun Allah memperlihatkan keadaan orang-orang yang beriman yang mengalami siksa itu kepada kalian, agar kalian dapat mengambil ibrah pelajaran. Bukankah Allah telah berfirman, terkandung dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum basyairu min rabbikum faman absyara falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafidh. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang. Maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka kemudaratannya kembali kepadanya. Dan aku Muhammad sekali-kali bukanlah pemeliharamu. Hikmah dari kisah ini bisa kita ambil pelajarannya. Janganlah kita menjadi orang yang bakhil atau pelit dengan harta kita. Karena harta yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan di hari pertimbangan nanti. Dipergunakan dalam kebaikankah atau di jalan kesesatan, dan tunaikanlah zakat yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang muslim. Wa akhiran wa